Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hikmalandari dengan NIM 2220210056 dan rekan saya Yuyun Sulisti dengan NIM 2220210045. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul teori belajar. A. Teori menurut para ahli. 1. Menurut D. Block. Dalam menyusun sistematikanya, pengarang ini untuk sebagian berpegang pada pembagian aspek-aspek kepribadian yang lazimnya digunakan dalam ilmu psikologi, yaitu aspek kognitif yang mencakup pengetahuan dan berbagai kemahiran intelektual, aspek dinamik efektif yang mencakup perasaan, minat, motivasi, sikap, kehendak, nilai, aspek sensorik motorik yang meliputi proses pengamatan dan segala gerakan motorik. Aspek-aspek itu mendasari sistematisasi fungsi-fungsi psikis, yaitu suatu cara khas manusia menghadapi lingkungan hidup yang meliputi orang, benda, dan kejadian atau peristiwa. Adapun sistematis bentuk belajarnya adalah sebagai berikut. Bentuk-bentuk belajar menurut fungsi psikis. 1. Belajar dinamik atau kognitif. 2. Belajar efektif. 3. Belajar kognitif, mengingat, berpikir. 4. Belajar sensorik motorik, mengamati, bergerak, berketerampilan. B. Bentuk-bentuk belajar menurut materi yang dipelajari. 1. Belajar teoretis. 2. Belajar teknis. 3. Belajar sosial atau belajar bermasyarakat. 4. Belajar estetis. C. Bentuk-bentuk belajar yang tidak begitu disadari. 1. Belajar insidental. 2. Belajar dengan mencoba-coba. 3. Belajar bersembunyi-sembunyi. 2. Menurut si Van Varen, pengarang ini menaruh banyak perhatian pada variasi dalam bentuk jenis belajar. Misalnya, orang A, B, dan C diberi tugas menghafal deretan bilangan 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 0. Setelah beberapa waktu, ketiga orang itu dapat memproduksi deretan bilangan itu dengan urutan yang tepat. Orang A telah mempelajari deretan itu sebagaimana adanya, bilangan satu demi satu. Kemudian dia menyebutkan kembali. Orang B juga telah mempelajarinya, tetapi sambil belajar membagikan deretan itu dalam beberapa kelompok bilangan. Misalnya 6, 7, 5 per 6, 4, 5 per 3, 4, 2 per 3, 1, 2 per 0. Pada waktu reproduksi, dia menyebutkan kelompok atau gabungan bilangan itu dalam urutan yang sama. Orang-orang C pada waktu belajar melihat bahwa deretan itu disusun atas dasar kaidah tertentu, yaitu plus 1 dan min 2. Maka dia hanya menghafal bilangan pertama dan kaidah penyusunannya. Pada waktu reproduksi, tinggal mulai dari bilangan yang pertama, kemudian bilangan-bilangan yang lain langsung dapat disebutkan. Prestasi yang akhirnya diberikan oleh ketiga orang itu sama isinya, tetapi cara prestasi itu diberikan berbeda. Ini pun berarti bahwa proses belajar yang dilalui untuk sampai pada prestasi itu juga berbeda. Adapun sistematika, semua bentuk sebagaimana oleh Van Varen secara lengkap adalah sebagai berikut. A. Membentuk otomatisme. B. Belajar insidental. C. Menghafal. D. Belajar pengetahuan. E. Belajar arti kata-kata. F. Belajar konsep atau pengertian. G. Belajar memecahkan problem melalui pengamatan. 3. Menurut Robert M. Gagne, pengarang ini juga berpandang bahwa bentuk atau jenis belajar berjumlah jauh lebih dari satu saja. Mula-mula, R. Gagne menyusun satu sistematika untuk bentuk belajar yang mencakup pula keempat tipe dasar yang telah dibahas dalam bab 1. Sistematika itu dikenal dengan nama 8 tipe belajar. Dalam sistematika itu, perhatian dipusatkan pada hasil belajar yang diperoleh dalam bukian pada proses belajar yang dilalui orang untuk sampai pada hasil itu. Di samping itu, R. Gagne mencoba untuk menempatkan ke-8 tipe belajar itu dalam suatu urutan hierarkis, yaitu disusun sistematika yang di dalamnya tipe belajar yang satu menjadi landasan bagi belajar berikutnya. Ini berarti bahwa tipe belajar yang satu harus dikuasai lebih dahulu.
sebelum orang mampu belajar tipe belajar yang berikutnya. B. Teori belajar yang sering digunakan. 1. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan kepada siswa bahwa pembelajaran sama dengan menciptakan makna dari pengalaman, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan masalah tersebut. Maksudnya, di sini adalah para siswa lebih memahami belajar sebagai sesuatu kegiatan untuk membangun atau menciptakan pengetahuan, yaitu dengan memberi makna dan pengetahuannya sesuai dengan pengalaman yang telah didapatkan. Sehingga teori ini, guru tidak hanya semata-mata memberi informasi atau pengetahuan saja, namun haruslah melibatkan dan membuat siswa berperan aktif dalam menemukan sesuatu sesuai dengan ide-ide mereka. Kelebihan dari teori konstruktivisme yaitu murid diajarkan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus sehingga murid dapat mengembangkannya menjadi sebuah ide. 2. Membuat murid berperan dan terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru sehingga murid dapat lebih mudah untuk memahami serta dapat mengaplikasinya dalam sebuah situasi. C. Bentuk-bentuk implementasi pembelajaran. 1. Pengajaran berbasis motivasi atau motivation based teaching. Motivasi adalah perubahan energi atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Ada 3 unsur dalam motivasi yang saling berkaitan, yaitu 1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. 2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan efektif arousal. 3. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi memiliki 2 komponen, ini komponen dalam atau inner komponen dan komponen luar atau outer komponen. Motivasi mempunyai prinsip-prinsip antara lain. Kenneth H. Hoffer mengemukakan prinsip-prinsip motivasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pujian lebih efektif daripada hukuman. 2. Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis atau yang bersifat dasar. 3. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. 4. Terhadap jawaban atau perbuatan yang serasi atau sesuai dengan keinginan perlu dilakukan usaha pemantauan. 2. Pengajaran berbasis perbedaan individual. A. Pengertian perbedaan individual. Individual adalah suatu kesatuan yang masing-masing memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada 2 individual yang sama, satu dengan yang lainnya berbeda. Setiap individu berbeda dengan individu yang lainnya dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, abilitas, minat, emosi, kemauan, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada 2 individu yang sama dalam aspek jasmani, seperti bentuk, ukuran, kekuatan, daya tahan tubuh. Perbedaan-perbedaan itu masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan individual, yakni faktor warisan, keturunan, dan faktor pengaruh lingkungan. B. Jenis perbedaan individual. 1. Kecerdasan atau intelligence. 2. Bakat atau attitude. 3. Keadaan jasmania atau physical fitness. 4. Penyesuaian sosial dan emosional atau social and emotional adjustment. 5. Latar belakang keluarga atau home background. 6. Hasil belajar atau academic achievement. C. Cara melayani perbedaan individual. 1. Akselerasi dalam program terbatas. 2. Pengajaran individual. 3. Pengajaran unit. 4. Kelas khusus bagi siswa yang cerdas. 5. Kelas remedi bagi para siswa yang lambat. 6. Pengelompokan berdasarkan abilitas. 3. Pengajaran berbasis aktivitas. A. Konsep aktivitas belajar. Pendidikan tradisional dengan sekolah dengarnya tidak mengenal, bahkan sama sekali tidak menggunakan akses aktivitas dalam proses belajar mengajar. Para siswa hanya mendengarkan hal-hal yang dipompakan oleh guru. Kegiatan mandiri dianggap tidak maknanya karena guru adalah orang yang serba tahu dan menentukan segala hal yang dianggap penting bagi siswa.
Adanya temuan-temuan baru dalam psikologis perkembangan dan psikologi belajar yang menyebabkan pandangan tersebut berubah. Berdasarkan hasil penelitian para ahli pendidikan itu, 1. Siswa adalah suatu organisme yang hidup. Di dalam dirinya beraneka ragam kemungkinan dan potensi yang hidup yang sedang berkembang. Pendidikan perlu mengarahkan tingkah laku dan perbuatan itu menuju ke tingkat perkembangan yang diharapkan. 2. Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan, meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. B. Nilai aktivitas dalam pengajaran. Penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, karena para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral, memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi demokratis, mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang tua dan guru. C. Penggunaan aktivitas dalam pengajaran. Asas aktivitas digunakan dalam semua jenis metode pengajaran, baik metode dalam kelas maupun metode mengajar di luar kelas. Hanya saja penggunaannya dilaksanakan dengan bentuk yang berlain-lainan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 4. Pengajaran berbasis lingkungan. A. Konsep lingkungan. Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan stimulasi terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. B. Pengertian lingkungan. Ada dua istilah yang sangat erat kaitannya tetapi berbeda secara gradual, ialah alam sekitar dan lingkungan. Alam sekitar mencakup segala hal yang ada di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. 5. Problem basic learning. A. Gambaran umum. Dalam model pembelajaran problem basic learning, belajar dan pembelajaran diorientasikan kepada pemecahan berbagai masalah, terutama yang terkait dengan aplikasi materi pembelajaran di dalam kehidupan nyata. 6. Cooperative learning. A. Falsafah cooperative learning. Model cooperative learning didasari oleh falsafah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, model pembelajaran ini tidak mengenal kompetisi antar individu. Model ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan kecepatan dan iramanya sendiri. B. Unsur cooperative learning. Ada 5 unsur ciri cooperative learning. 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab perseorangan. 3. Tatap muka. 4. Komunikasi antar anggota. 5. Evaluasi. 7. Quantum teaching. A. Pengertian. Dalam teknik belajar dan pembelajaran, pengertian kuantum dapat diartikan yaitu mendorong terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru, siswa dengan fasilitas belajar lainnya. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar mana yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran. 1. Behavioristik. Kelebihan, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek. 2. Mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear. Kekurangan. 1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. 2. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. 2. Kognitif. Kelebihan. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif. 2. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Kekurangan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari metode pembelajaran kognitif. 1. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. 2. Ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan secara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. 3. Konstruktivistik. Kelebihan. Berpikir. Artinya dalam proses membina pengetahuan baru, murid diajarkan berpikir. 2. Paham. Artinya dalam proses pembelajaran murid harus terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru. Kekurangan. Ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Kadang guru itu tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. 2. Tidak semua guru atau pendidik itu mempunyai karakter atau sifat yang sama. 4. Humanistik. Kelebihan. Bersifat pembentukan kepribadian. 2. Siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Kekurangan.
bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Teori belajar, behaviorisme, kognitisme, humanisme, dan konstruktivisme. 1. Teori behaviorisme. Teori behavioristik mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulasi dan keluaran atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati dan diukur. Yang bisa diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respon. Teori kognitivisme. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. 3. Teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. 4. Teori konstruktivistik. Usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan mandiri, bertanggung jawab, dan mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Diperlukan layanan pendidikan yang mampu melihat kaitan antara ciri-ciri manusia tersebut dengan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkannya. Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri siswa. PK, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.